Halo sahabat Nacibi dimanapun kalian berada, kali ini kita akan membahas kuis kalimat argumentatif bagi teman-teman yang ada di kelas 6. Teman-teman di channel ini pasti kalau teman-teman lihat list di kelas 6 ada kuis tentang kalimat argumentatif. Nah, kali ini kita akan membahas mana yang lebih penting dan mana yang cocok untuk kita bahas kali ini. Yang pertama, kita ambil dari kuis yang ketiga, yaitu memilih mana yang termasuk kalimat argumentatif. Nah, di sini teman-teman diminta untuk melihat kira-kira apa yang dimaksud dari kalimat argumentatif. Yang pertama adalah penggunaan fakta. Karena di dalam argumentatif, fakta itu digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pendapat sehingga lebih meyakinkan. Lalu yang kedua, pendapat dalam kalimat argumentatif biasanya harus bisa dipertanggungjawabkan atau sesuai realitasnya dengan alasan yang logis dari kalimat-kalimat penjelasnya. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena kalimat argumentatif itu meyakinkan pembaca melalui pendapat yang didukung oleh fakta, data, dan alasan yang jelas. Lalu di pernyataan kedua dan keempat ini kenapa salah? Ya, karena kalimat argumentatif itu tidak cocok hanya untuk mendeskripsikan, tetapi juga harus disertai fakta dan alasan. Untuk yang keempat, kalimat argumentatif tidak perlu memiliki hubungan antara pendapat dan alasan, tentu saja salah, karena itu berbanding terbalik atau tidak sesuai dengan definisi kalimat argumentatif. Oke, pembahasan yang kedua itu kita ambil dari kuis yang pertama. Di sini ada soal, perpustakaan jumlah pengunjungnya semakin berkurang karena siswa lebih sering menggunakan gawai untuk mencari informasi. Kalimat argumentatif yang sesuai adalah perpustakaan perlu dibuat lebih menarik agar siswa kembali gemar membaca. Kira-kira kenapa alasannya? Karena memang ini berisikan pendapat dan usulan. Alasannya apa? Karena jumlah pengunjung perpustakaan ini kan berkurang. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya para siswa itu mau membaca di perpustakaan? Pastinya harus dibuat lebih menarik sehingga siswa kembali tertarik untuk datang ke perpustakaan. Misalnya mungkin merubah tata letaknya, atau membuat susunan buku yang mudah dicari. Jadi kalimat C ini memberikan solusi yang logis. Kira-kira bagaimana untuk membuat perpustakaan itu lebih menarik sehingga siswa kembali tertarik membaca di perpustakaan. Lalu kenapa pilihan yang lain kurang tepat? Yuk kita bahas yang A. Perpustakaan sekolah dibuat menarik karena memiliki banyak buku cerita. Nah, ini itu dibuat memang berdasarkan fakta, tetapi itu bukan solusi atau bukan pendapat, ya. Jadi, hanya berupa fakta saja. Yang B, siswa lebih suka bermain gawai daripada membaca buku. Nah, ini juga fakta, tetapi tidak memberikan solusi. Oke, atau pendapat. Yang D, buku-buku di perpustakaan tersusun rapih di rak untuk menambah jumlah pengunjung. Ini memang berupa solusi, tetapi dia hanya fokus pada susunan buku yang rapi di rak gitu. Tetapi tidak tidak membuat siswa itu gemar membaca kembali, ya. Tetapi kalau untuk C, ada alasan yang tepat, yaitu perpustakaan perlu dibuat lebih menarik. Bukan buku-buku di perpustakaan tersusun rapih.
Karena itu hanya salah satu faktor aja teman-teman kalau buku yang tersusun rapi. Tapi kalau yang C, bagaimana perpustakaan dibuat lebih menarik, itu banyak faktor. Entah dari bukunya, entah dari suasananya, entah dari pernak-perniknya, seperti itu. Lanjut ke pembahasan yang ketiga. Ini diambil dari kuis yang ke-1. Di sini ada soal, banyak siswa datang ke sekolah menggunakan sepeda motor meskipun jarak mereka cukup dekat. Akibatnya area parkir menjadi penuh dan udara di sekitar sekolah terasa lebih panas di pagi hari. Kira-kira kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf dengan kalimat argumentatifnya apa? Di sini jawabannya B. Sekolah menghimbau siswa berjalan kaki atau bersepeda untuk mengurangi kepadatan dan polusi. Kenapa yang B? Karena di situ berisi alasan dan tujuan. Tadi sebabnya apa? Sebabnya adalah area parkir menjadi penuh dan udara di sekitar sekolah menjadi lebih panas pada pagi hari. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah berjalan kaki atau sepeda untuk mengurangi kepadatan dan juga polusi udara. Nah, sekali lagi bahwa kalimat argumentatif itu berisi pendapat dan juga solusi dari permasalahan yang ada pada soal. Lalu kenapa jawaban A, C, dan D itu kurang tepat? Kita bahas dari yang A. Beberapa siswa memang sudah terbiasa diantar kendaraan sejak kecil. Nah, ini itu hanya berupa komentar, belum bisa dibuktikan secara fakta. Ya, tapi memang bisa juga dari bacaannya adalah banyak siswa datang ke sekolah menggunakan sepeda motor meskipun cukup dekat. Jadi itu hanya seperti komentar kebiasaan yang dilakukan oleh banyak siswa. Jadi itu bukan kalimat argumentatif. Lalu yang C, sepeda merupakan alat transportasi paling cepat dan berolahraga setiap hari. Ini adalah fakta, ya. Fakta tapi bukan berhubungan langsung dengan masalah. Masalahnya itu kan tadi banyak siswa menggunakan sepeda motor, padahal rumahnya cukup dekat. Sedangkan ini sepeda saja, jadi itu bukan solusi. Ya, tapi itu seperti pendapat, tapi tidak berhubungan dengan masalahnya. Lalu yang D, area parkir sekolah berada di dekat gerbang utama. Nah, ini tidak disebutkan di dalam bacaan. Betul, itu adalah fakta, tetapi tidak ada di dalam bacaan. Jadi kita tidak memilihnya dan menjadi jawaban yang kurang tepat. Pembahasan yang keempat kita ambil dari kuis yang kedua. Nah, di sini kita diminta manakah kalimat yang merupakan kalimat argumentatif. Di sini jawabannya C. Penggunaan gawai perlu dibatasi karena dapat menurunkan konsentrasi belajar siswa. Nah, kenapa jawabannya yang C? Karena ini berisikan pertama fakta, ya. Kemudian yang kedua berisikan usulan, ya, disertai dengan alasan yang tadi. Alasannya apa? Penggunaan gawai itu perlu dibatasi karena dapat menurunkan konsentrasi belajar siswa. Ya, jadi penggunaan gawai itu harus bagaimana supaya relevan dengan masalah, gitu ya. Kenapa jawaban A, B, dan D itu kurang tepat? Kita lihat yang A. Penggunaan gawai di kalangan pelajar semakin meningkat setiap tahun. Itu fakta, tetapi tidak ada solusi. Yang B, banyak pelajar menggunakan gawai untuk belajar dan hiburan. Sama, itu juga fakta dan penggunaan gawai tapi tidak memberikan solusi ataupun pendapat. Yang D, gawai adalah alat komunikasi yang sangat populer saat ini. Itu fakta, tapi juga sekaligus pendapat, tetapi tidak memberikan solusi. Jadi itu bukan menjadi ciri-ciri dari kalimat argumentatif. Pembahasan soal terakhir diambil dari kuis yang kedua. Sama, di sini juga
memilih kalimat argumentatif tuh yang mana? Jawabannya di sini adalah A dan C. Kita bahas. Yang A, kita perlu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai karena dapat menumpuk dan mencemari lingkungan dalam jangka panjang. Nah, di situ berisikan masalahnya apa? Masalahnya adalah penggunaan plastik akhir-akhir ini banyak mencemari lingkungan, ya. Apalagi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya ya kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lalu yang C, menggunakan tas belanja sendiri lebih dianjurkan karena dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik di lingkungan. Mana yang merupakan kalimat argumentatif? Ada kata dianjurkan. Dianjurkan atau dihimbau itu adalah salah satu bentuk solusi dari pendapat. Ya, jadi ada pendapat yang disertai alasan yang sesuai dengan realitasnya atau faktanya, sehingga pembaca diminta untuk kira-kira harus seperti apa nih tindakannya seperti apa untuk lingkungan. Lalu kenapa B dan D itu kurang tepat? Yang B kita coba. Penggunaan plastik sekali pakai sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Nah, itu adalah fakta, tetapi tidak memberikan solusi. Ya, lalu yang D, banyak toko menyediakan kantong plastik untuk memudahkan pembeli. Itu juga adalah fakta, tetapi tidak berhubungan dengan kalimat argumentatif, yaitu yang memberikan solusi. Gitu. Jadi, begitu ya, teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita dari ketiga kuis soal tentang kalimat argumentatif untuk teman-teman di kelas 6. Apakah tidak bisa digunakan untuk yang lainnya? Boleh. Jika teman-teman tingkat SD, SMP, atau SMA memiliki soal seperti kalimat argumentatif ini, dapat juga berlatih. Tetapi bagi teman-teman SMP dan SMA, kalimat argumentatif di kelas 6 ini adalah bentuk dasar atau konsep dasar untuk memahami kalimat argumentatif. Biasanya bagi teman-teman nanti di tingkat SMP dan SMA, biasanya teman-teman akan dihadapkan pada banyaknya kalimat dalam bentuk paragraf atau cerita. Lebih panjang? Betul. Tetapi itu akan membuat teman-teman semakin lebih mengerti tentang kalimat argumentatif. Nah, teman-teman, jadi sampai sini dulu tema kita untuk membahas kuis soal-soal. Oke, sahabat Nacibi, selamat belajar.